Nah, jadi dalam pembuatan tinjauan pustaka itu ada 5 langkah sistematis untuk membuat tinjauan pustaka itu. Nah, jadi yang pertama itu search atau memilih dan mencari sumber pustaka. Nah, di sini masalah yang sering terjadi itu biasanya pada saat kita memilih sumber, banyak dari kita itu memakai atau memilih artikel atau jurnalnya itu tanpa melihat atau mengecek apakah jurnal tersebut telah diakui oleh banyak orang atau telah dirujuk oleh banyak orang, yang mana jurnal itu sudah termasuk diakui secara nasional ataupun internasional. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Jadi pada saat memilih literatur ataupun jurnal artikel itu kita harus memilih jurnalnya itu jurnal yang sudah diakui oleh banyak orang, seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa jurnalnya itu harus sudah banyak dirujuk dan diakui secara nasional ataupun internasional. Nah, jadi caranya itu agar kita mendapat jurnal yang telah diakui secara nasional ataupun internasional, yang pertama itu kita secara nasional itu bisa mencari menggunakan Sinta. Jadi Sinta ini digunakan pada saat kita mencari jurnal yang mana jurnal itu sudah diakui secara nasional. Dan juga kalau secara internasional kita juga bisa menggunakan Scopus dan juga SJR atau Simago Journal Ranking. Kedua itu ada evaluasi dan seleksi jurnal yang telah kita dapat tadi. Nah, di sini banyak ditemukan bahwa peneliti itu tidak membaca secara menyeluruh poin-poin yang penting pada sumber yang didapat tadi, yang pada akhirnya sumber yang digunakan itu kurang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan tersebut. Nah, cara mengatasinya itu jadi agar didapat sumber yang relevan pada saat pemilihan atau penyeleksian literatur itu harus benar-benar dibaca atau dianalisis terlebih dahulu poin-poin penting yang ada pada jurnal tersebut, atau bisa melihat dulu abstraknya, karena biasanya itu abstrak itu berisi ringkasan dari peneliti yang dilakukan pada jurnal tersebut. Nah, dari itu kita bisa melihat apakah artikel tersebut sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Dan juga selain membaca abstrak, agar kita bisa mengetahuinya, kita juga harus membaca literatur yang kita dapat itu, apakah metodenya sama yang kita harapkan, apakah sesuai isinya dengan yang kita harapkan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu identifikasi. Jadi setelah jurnal tersebut kita evaluasi, kemudian kita identifikasi. Nah, di sini masalah yang sering terjadi itu jarangnya membahas kesenjangan atau gap yang belum bisa dijawab atau belum terselesaikan dari hasil penelitian yang ada pada literatur yang kita dapatkan. Nah, jadi cara mengatasinya itu pada saat identifikasi mengenai topik tersebut, kita harus membahas gap atau kesenjangan yang terjadi yang terdapat pada penelitian tersebut, yang mana caranya itu kita harus membandingkan dari hasil penelitian tersebut sesuai dengan kenyataan atau tidak, dan juga membahas apa yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan tersebut dan apa yang seharusnya terjadi. Baik, selanjutnya itu ada outline the structure. Jadi pada saat pembuatan skripsi ataupun laporan penelitian itu, banyak dari kita itu kurang memperhatikan outline-nya. Outline atau kerangka tulisan secara garis besar sebelum kita memulai penulisan itu, kita jarang memperhatikannya, dan terkadang memulai suatu tulisan itu tanpa memikirkan outline yang tepat itu seperti apa, ya, yang mana akhirnya
pada saat penulisan itu banyak terjadinya kesalahan atau terdapat kendala dalam penyusunan karya ilmiah tersebut atau skripsi. Jadi contohnya tuh tulisan yang dibuat itu tidak terstruktur atau kurang teratur seperti itu. Jadi cara mengatasinya ini, sebelum memulai suatu tulisan kita itu harus bisa membuat outline atau rencana penulisan secara garis besarnya itu apa gitu. Nah, dan juga yang mana outline ini itu sangat penting karena nantinya dapat memudahkan kita dalam mengembangkan ide-ide lebih dalam lagi secara terstruktur. Jadi pada saat penulisan itu kita bisa mendapat ide-ide yang lebih lagi dan secara terstruktur. Nah, yang terakhir itu ada menulis tinjauan pustaka dari rancangan yang telah dirancang tadi. Nah, di sini masalah yang sering terjadi itu pada saat pengutipan kata dari literatur yang telah kita dapatkan sebelumnya. Jadi di sini menjadi masalah karena pada tulisan yang kita buat itu kan tidak boleh adanya unsur plagiarisme. Jadi oleh karena itu sangat berpengaruh pada saat kita ingin mempublikasi penelitian kita. Bahkan juga menjadi masalah pada saat kita membuat skripsi nantinya, yang mana pada saat pembuatan skripsi itu tidak boleh adanya unsur-unsur plagiarisme. Jadi biasanya itu unsur plagiarisme itu atau besarannya itu 20% lebih kurang. Nah, oleh karena itu pada saat menulis pembuatan tulisan harus kita gunakan bahasa dari kita sendiri, ataupun dapat menggunakan cek plagiarisme terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang dibuat itu terdapat kata-kata yang plagiat apa tidak, dan juga dapat menggunakan tes Turnitin untuk meminimalisir plagiarisme dari tulisan yang telah kita buat tadi.